Pujilah Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Mari kita satu hati dan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Saat Engkau layakkan setiap kami, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat Engkau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam Tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, jika ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami katakan, hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang memimpin setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga Engkau yang menuntun kami Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau ibaratkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir, Engkau Allah yang sanggup mendidik setiap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama berkumpul beribadah memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajar siap kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau, mengenal hadirat-Mu Tuhan, mengenal kuasa-Mu yang luar biasa, memulihkan setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan.
ucap syukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berperkara di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menjadi umat-umat-Mu yang lebih dari pemenang. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan dan iman. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling bagi Tuhan kita. Haleluya.
Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Segera kita akan berkati oleh firman Tuhan dan kita akan menikmati perjamuan kudus. Biarlah ini boleh menjadi rema dan resep kehidupan kita, menjadi peringatan bahwa Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh benar juga, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. setiap kami, sungguh kami mengakui Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau yang memberi kehidupan kepada setiap kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang beracara dalam hidup kami, bahkan Engkau juga yang merencanakan perkara-perkara yang baik dan terindah bagi setiap kami umat-umat. Sungguh kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti-Mu.
Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Dengan hati penuh syukur dan sukacita telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami. Beri kami hati seorang hamba, hati yang rendah, hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, sehingga iman rohani kami semakin dewasa seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai dalam santuan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali lebih saudara. Shalom ya, puji Tuhan. Sekali lagi tentu kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Kita boleh kembali beribadah ya di bulan November, ya hampir bulan-bulan yang terakhir mengakhiri tahun 2025. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam Wajah yang Kudus, sama-sama kita akan melihat dan belajar kisah seorang raja yang bernama Raja Amasya. Ya, Raja Amasya adalah salah satu raja dari kerajaan Yehuda, di mana kita tahu bahwa Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan yang pertama 10 suku dengan nama Kerajaan Israel. Kerajaan yang kedua 2 suku dengan nama Kerajaan Yehuda. Nah, Raja Amasya adalah salah satu raja yang menjadi raja dari kerajaan Yehuda. Kita akan melihat kisahnya. Kita membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-25 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-28. Ini kisah lengkap yang tertulis dalam satu perikop di 2 Tawarikh pasal yang ke-25 di ayat yang pertama mulai. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, membuka Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. 2 Tawarikh pasal 25 di ayat yang pertama mulai. Demikian firman Tuhan. Perikop di atas ayat pertama itu berjudul Raja Amasya. Saya akan bacakan. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia, Amasya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai. Sekali lagi, ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, 2 suku, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna
yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel, kerajaan satunya, kerajaan Israel, kerajaan 10 suku, dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau." Sekali lagi, menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa. Sekali lagi, Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih." Sekali lagi, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amasya mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para ilah Bani Seir. Sekali lagi, ia mendirikan para ilah Bani Seir yang dibawanya pula sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada ilah-ilah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari ilah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berkata atau sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasehat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amasya, raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas, raja Israel, menyuruh orang kepada Amasya, raja Yehuda, mengatakan, "Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, 'Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya.' Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-ngangkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Setelah hal itu sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari ilah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas, raja Israel,
lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel. Yehuda yang dipimpin Amasya terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas Raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amasya menjauhi Tuhan, sekali lagi, sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda dan dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Dan. Amin. Nah, memang kisahnya cukup panjang, tapi saya ajak Bapak Saudara membaca bersama saya sehingga kita punya gambaran, kita punya pengetahuan seperti apa cerita dari Raja Amasya. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Finish Well. Finish well. Finish well itu artinya mengakhiri dengan baik. Sampai di garis finish, sampai di garis akhir dengan baik. Amasya adalah seorang raja yang diangkat oleh Tuhan menjadi raja di usia yang cukup muda, kurang lebih 25 tahun. Ya, 25 tahun menjadi raja. Dan dia berkesempatan menjadi raja selama 29 tahun. Waktu yang juga cukup panjang. Tetapi sayang, Amasya adalah seorang raja yang awal pemerintahannya dia melakukan dengan baik. Tetapi di akhir pemerintahannya dia melakukan dengan tidak baik. Ya, nah ini akan menjadi pembelajaran kita bersama. Seorang raja yang mengawali tugas pemerintahannya dengan baik, tetapi dia tidak menutup atau mengakhiri pemerintahannya dengan baik. Tidak. Dia mengakhiri pemerintahannya dengan buruk, dengan tidak baik, dengan tidak benar, jahat di mata Tuhan. Nah, padahal Tuhan menginginkan umat Tuhan seharusnya ketika sudah memulai sesuatu dengan baik, mari kita juga mengakhiri dengan baik. Itu namanya finish well, berakhir dengan baik, sampai di garis akhir, sampai di garis finish dengan baik. Jikalau sebuah perlombaan, ada seorang yang mengikuti perlombaan, dia bisa start atau mengawali dengan baik. Katakanlah itu lomba lari, wah startnya begitu baik, kenceng. Dia start, lari begitu kenceng, ya sampai mungkin beberapa meter awal, wah larinya begitu hebat, larinya begitu kencang. Tetapi apa artinya jikalau di tengah-tengah pertandingan dia berhenti, dia tidak melanjutkan larinya, dan dia tidak sampai di garis finish, tidak sampai di garis akhir? Apa artinya? Tidak ada gunanya. Start atau langkah awal, permulaan yang baik, tetapi tidak diakhiri, tidak ditutup dengan garis finish yang baik juga, menjadi sia-sia, menjadi sia-sia.
Ya, Tuhan menegur jikalau ada umat Tuhan yang startnya sudah bagus, langkah awalnya sudah bagus, tetapi tidak mengakhiri dengan baik. Di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga, kita akan lihat sebentar. Galatia pada pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Wah, ini kalimat tanya yang tajam, kalimat tanya yang keras. Ya, adakah kamu sebodoh itu? Tentu kalau kita mendapat pertanyaan seperti ini, wah, kita bisa, hati kita bisa tertusuk, hati kita bisa sakit, dibilang bodoh. Mengapa? Kok dikatakan kamu sebodoh itu? Mengapa? Kita lihat kalimat berikutnya. Kamu telah mulai dengan roh, memulai, mengawali, startnya baik, dimulai dengan roh. Rohnya roh besar, berarti menunjuk kepada roh Allah, pribadi Allah. Start dengan sangat baik, memulai dengan roh. Lanjut, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi kalau ada umat Tuhan, langkah awalnya baik, bagus, memulai dengan roh, memulai dengan yang benar, yang baik, tetapi akhirnya dengan daging, dengan yang tidak baik, dengan yang tidak benar, maka di mata Tuhan, maaf, itu adalah tergolong orang yang bodoh. Sungguh sayang, seorang yang sudah memulai start dengan baik, dengan benar, tetapi finishnya tidak baik, tidak benar. Nah, Tuhan ingin Bapak, Ibu, saudara dan saya, kita yang sudah start dengan baik, memulai dengan pimpinan Tuhan, memulai dengan pimpinan Roh Kudus, Roh Allah. Ayo terus berjuang, mempertahankan iman, memelihara iman, sehingga sampai garis akhir, sampai garis finish dengan baik juga, dengan benar juga, finish well. Nah, kita kembali. Kisah Amasya boleh menjadi satu peringatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Minggu yang lalu kita sudah belajar salah satu hal yang penting di dalam menjalani kehidupan adalah waspada. Waspada. Kita perlu waspada. Mengapa? Karena iblis musuh kita hendak menyerang, menjatuhkan kita. Demikian juga keinginan tubuh, keinginan daging kita, hawa nafsu kita juga seringkali menjatuhkan kita, menjatuhkan iman kita, menggoyahkan iman kita, sehingga akhirnya kita jatuh. Kita nggak bisa mengakhiri dengan baik, nggak bisa finish well, nggak bisa. Karena apa? Karena kita kurang atau tidak waspada. Alkitab berkata, berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu firman Tuhan mengingatkan. Waspada, siap sedia, berjaga-jaga. Ayo sekarang kita akan lihat kisah Amasya. Mengapa dikatakan Amasya adalah seorang yang memulai dengan roh, memulai dengan yang benar, tetapi mengakhiri dengan daging, mengakhiri dengan yang tidak baik, dengan yang tidak benar. Kita akan lihat. Ada beberapa hal yang Alkitab tunjukkan tentang Amasya. Ya. Yang pertama, bukti bahwa Amasya ini memulai dengan roh Allah, memulai dengan yang baik, memulai dengan yang benar. Yang pertama adalah Amasya memulai pemerintahannya dengan taat kepada firman. Taat kepada firman. Alkitab mencatat ketika Amasya mengawali pemerintahannya, dia menumpas musuh dari kerajaannya. Karena Amasya melihat ayahnya, ya, yang adalah raja juga, ya, namanya Raja Yoas. Itu ayah dari Amasya. Nah, Raja Yoas ini dibunuh, ya, dikudeta dan dibunuh oleh beberapa orang.
Nah, ketika Amasya menggantikan ayahnya menjadi raja setelah ayahnya itu meninggal dengan dibunuh, maka Amasya mencari siapa orang yang melakukan kudeta dan yang membunuh ayahnya. Lalu kemudian orang itu ditangkap, dihukum mati, dibunuh juga. Tetapi Amasya tidak membunuh anak-anak dari musuh-musuhnya, tidak. Ya, itu ada di 2 Tawarik pasal 25 yang telah Bapak Ibu Saudara dan saya baca tadi ya, cukup panjang. Itu ada di ayat yang keempat. Ya, dikatakan anak-anak dari musuh Amasya tidak dibunuh, hanya musuh-musuh yang dibunuh. Tetapi anak-anak tidak dibunuh, tidak dihukum mati. Ya, nah itu dikatakan oleh Alkitab, Amasya bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, dalam firman Tuhan. Yang pertama, bukti bahwa Amasya mengawali pemerintahannya dengan baik, mengawali tugasnya sebagai raja dengan baik. Dia taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan adalah satu hal yang tentu menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan rindu supaya umatnya itu taat, tunduk, menurut kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu dilakukan oleh Amasya. Amasya tunduk, taat kepada perintah Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa bukti bahwa Amasya berjalan memulai pemerintahannya di dalam pimpinan Roh Allah, memulai dengan baik, dengan benar. Yang kedua, Amasya menurut nasihat dari Nabi Tuhan. Amasya menurut nasihat dari Nabi Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-7. Ya, ketika abdi Allah, Nabi Tuhan datang memberi nasihat kepada Amasya. Nah, nasihatnya ini nasihat yang secara manusia tidak menguntungkan, tidak mendatangkan sesuatu yang menguntungkan buat Amasya, tapi justru merugikan. Mengapa? Karena Nabi Tuhan, abdi Allah ini memberikan nasihat. Waktu itu Amasya sudah menyewa ya pasukan sebanyak kurang lebih berapa itu 10.000 ya, 10.000 pasukan disewa, 100.000 pasukan disewa dari kerajaan Israel 10 suku Bani Efraim. Amasya menyewa. Ya, karena apa? Dia sadar kekuatan pasukan kerajaannya kecil, terbatas. Kalau nanti menghadapi musuh, mereka tidak akan sanggup. Maka mereka menambah kekuatan dengan menyewa pasukan dari kerajaan Israel 10 suku. Sebanyak 100.000 orang disewa dengan bayaran yang mahal. Bayarannya itu 100 talenta perak, bayaran yang besar. Sudah dibayar, ya, dibayar lunas untuk sewa 100.000 orang dari Efraim. Nah, Nabi Tuhan memberikan nasihat. Nabi Tuhan berkata kepada Amasya, tentara Israel yang sudah kamu sewa, jangan kamu ajak maju perang. Kalau kamu ajak maju perang, bagaimanapun kekuatan pasti kamu kalah. Karena apa? Kalau secara manusia mungkin bertambah, pasukanmu bertambah 100.000 karena menyewa pasukan dari kerajaan Israel. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak menyertai pasukan yang kamu sewa itu. Kalau kamu lanjut, kamu maju berperang dengan membawa pasukan yang kamu sewa, kekuatan secara manusia yang besar tidak akan memberikan jaminan kamu akan menang. Tidak akan. Tapi sebaliknya, justru kamu akan kalah karena Tuhan tidak berkenan. Nah, ini perang, ya. Nasihat ini kalau dicerna dengan pikiran manusia pasti timbul peperangan. Ya. Wah, satu sisi berpikir saya harus menambah jumlah pasukan untuk menghadapi musuh.
karena pasukan kerajaan saya kecil. Itu pikiran Amasya secara manusia. Tapi di sisi yang lain, Amasya dengar nasihat dari Nabi Tuhan, hamba Tuhan, abdi Allah. Jangan dilibatkan. Pasukan yang sudah kamu sewa itu jangan dilibatkan. Kembalikan, pulangkan, jangan diikut sertakan. Nah, terjadi peperangan. Ya, di dalam pikiran dan hati Amasya terjadi peperangan. Ikut nasihat atau tidak? Ikut nasihat atau tidak? Ya. Nah, puji Tuhannya, Amasya hanya mengikuti nasihat dari Nabi Tuhan. Ya, ini menunjukkan Amasya memulai pemerintahannya dengan hal yang baik. Dia taat kepada perintah Tuhan, Taurat Tuhan. Dia juga taat ketika nasihat diberikan, meskipun tidak cocok, tidak sesuai dengan akal pikiran secara manusia. Mengapa dia taat kepada nasihat yang diberikan? Karena dia percaya bahwa Allah punya kuasa untuk menolong ataupun menggelincirkan. Itu ada di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Bagian akhir dikatakan Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Jadi Amasya taat kepada perintah Tuhan. Amasya taat ketika menerima nasihat dari Nabi Tuhan, sekalipun tidak cocok dengan akal pikirannya. Mengapa? Karena Amasya percaya, Amasya yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong. Sekalipun mungkin jumlah pasukannya kecil, tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkuasa untuk menolong. Sebaliknya, sekalipun jumlah pasukannya besar, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, mereka akan kalah. Nah, ini iman percaya dari Amasya, sesuatu yang sungguh baik, sesuatu yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Start, langkah awal, memulai tugas dengan baik. Ya, sudah bagus, awalnya bagus. Ya. Nah, singkat cerita, kalau Bapak Ibu baca kisah selanjutnya tadi yang sudah kita lihat dan kita baca di awal, pasukan yang kecil yang dipimpin oleh Amasya, ternyata sungguh mereka bisa mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya besar, jumlahnya jauh lebih banyak, bisa dikalahkan. Mengapa? Karena Amasya taat, karena Amasya percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada nasihat yang diberikan. Amasya taat sehingga jumlah pasukan yang kecil bisa membuat Amasya menang menghadapi musuh. Mujizat akan terjadi, kuasa Tuhan akan terjadi ketika umat Tuhan belajar taat. Nah, ketaatan memang bukan hal yang mudah, tapi Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara saya belajar untuk taat. Ya, saya pun jujur belajar untuk taat. Tidak mudah ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengalami sesuatu, pikiran kita mulai bekerja, mulai menganalisa, mulai memprediksi, mulai menimbang. Nah, ini kadang-kadang terjadi pertentangan. Satu sisi pikiran kita berkata A, tapi di sisi yang lain firman Tuhan berkata B. Mana yang kita lakukan? Mana yang kita ikuti? Amasya yang membuat keputusan yang benar. Dia memulai tugasnya dengan taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada nasihat yang diberikan, sekalipun tidak sesuai dengan akal pikiran manusia. Itulah sebabnya mujizat terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan. Oke, ya, ini bukti-bukti bahwa Amasya memulai tugasnya sebagai raja dengan baik. Dia masuk langkah awal, start dengan baik, dengan benar. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Amasya yang sudah memulai dengan baik dan benar ternyata tidak mengakhiri dengan baik.
Sekali lagi, tidak mengakhiri dengan baik. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, lupa, masa Amazia tidak mengakhiri dengan baik? Ya, tidak finish well. Mana buktinya, Pak? Ada. Ayo kita lihat kembali ya di 2 Tawarik pasal 25 tadi. Sekarang kita lihat langsung lompat di ayat yang ke-14. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan, jadi sudah mengalami kemenangan ya. Setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para ilah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah pada ilah-ilah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari ilah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Bukti yang pertama, Amazia tidak mengakhiri dengan baik. Langkah awalnya sudah baik, Ciamin sudah bagus, benar, startnya bagus, tapi tidak mengakhiri dengan baik, finishnya tidak bagus. Yang pertama buktinya dicatat, bukti yang pertama ya, Amazia tertarik dan berpaling kepada ilah lain. Sekali lagi, tertarik dan berpaling kepada ilah lain. Ilah dari bangsa siapa? Ilah dari bangsa Edom, Bani Seir. Bani Seir itu ya bangsa Edom. Ilah dari bangsa Edom, bangsa yang dikalahkan oleh Amazia dengan pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan, Amazia bisa mengalahkan bangsa Edom, Bani Seir. Ilahnya Bani Edom, bangsa Edom, diambil, disembah. Sungguh sangat disayangkan. Ditegur oleh Nabi Tuhan, "Mengapa engkau menyembah ilah dari bangsa yang kamu kalahkan?" Ilah itu tidak bisa menolong bangsa Edom. Kok justru ilahnya itu kamu ambil, kamu sembah? Bapak Ibu Saudara saya perlu waspada. Seringkali dalam kehidupan ini, ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kita, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita, kita jadi orang sukses, kita jadi orang berhasil, kita jadi orang diberkati. Seperti Amazia sukses, menang perang, tetapi di tengah kemenangannya, di tengah kesuksesannya, Amazia justru jatuh. Ya, seringkali umat Tuhan, kalau kita tidak waspada, kita bisa seperti itu. Di tengah kesuksesan, di tengah keberhasilan, kalau kita tidak waspada, kita bisa jatuh. Seperti yang dilakukan oleh Amazia. Dia mengambil ilah, menyembah ilah yang membuat Tuhan murka. Memang mungkin kita umat Tuhan tidak menyembah ilah berupa patung, enggak. Ya, zaman sekarang jarang umat Tuhan yang menyembah ilah berupa patung, jarang. Ya, tapi perlu kita waspada. Kadang-kadang ada ilah-ilah yang lain yang muncul dalam hidup kita. Ilahnya bukan berupa patung, tapi ilahnya bisa berupa yang lain. Apa arti ilah? Arti ilah itu bukan hanya patung, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Itu adalah ilah. Sekali lagi ya, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan, itu sudah menjadi ilah. Jadi kalau ada sesuatu yang kita cintai, kita kasihi lebih daripada Tuhan, itu sudah menjadi ilah. Nah, itu bisa diisi macam-macam, saudara. Kalau ada orang, cinta pekerjaannya lebih daripada Tuhan, pekerjaannya sudah menjadi ilah.
Kalau ada orang yang cinta keluarganya lebih daripada Tuhan, keluarganya sudah menjadi ilah. Kalau ada orang yang mencintai kesehatannya lebih daripada Tuhan, kesehatannya sudah menjadi ilah. Kalau ada orang yang mencintai hobinya lebih daripada Tuhan, hobi sudah menjadi ilah. Segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan, itu sudah menjadi ilah dalam hidup kita. Dan tentu ini membuat Tuhan tidak berkenan, membuat Tuhan murka, seperti yang terjadi pada Amazia. Cinta pekerjaan bagus, cinta keluarga harus, memperhatikan kesehatan baik, penting, melakukan atau menjalankan hobi yang mendatangkan sukacita selama hobi itu tidak berdosa, tidak apa-apa. Ya, mengapa saya katakan hobi yang tidak berdosa? Karena ada hobi yang berdosa, ada. Ya, kalau hobinya cuma sekedar misalkan ya ada orang yang hobinya mancing, ya boleh saja, tidak apa-apa. Ya, ada orang yang hobinya olahraga, bersepeda, berenang, silakan, boleh. Ya, tapi ada orang yang hobinya apa? Ganti-ganti istri. Nah, ini bukan hobi yang baik. Ya, ini bukan hobi yang benar. Hobinya ganti-ganti istri. Nikah sama wanita yang pertama nggak cocok, dicerai. Ganti nikah sama wanita yang kedua, nggak cocok, dicerai. Ganti nikah sama wanita yang ketiga, nggak cocok, dicerai. Nikah, cerai, nikah, cerai. Pernikahan jadi hobi. Ya, menikah dengan banyak wanita jadi hobi. Nah, ini hobi yang nggak baik, hobi yang nggak benar. Tuhan nggak berkenan, nggak boleh. Tapi kalau hobi yang baik boleh. Tetapi perhatikan, jangan sampai hobi yang baik, jangan sampai perhatian kepada kesehatan, jangan sampai keluarga yang Tuhan anugerahkan, jangan sampai pekerjaan yang Tuhan berikan pada kita membuat kita menomorduakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang membuat kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, itu sudah menjadi ilah. Apa saja, sekali lagi apa saja yang membuat kita tidak menomorsatukan Tuhan, itu sudah menjadi ilah. Nah, ini menjadi peringatan buat saya, buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah cinta kita, kasih kita yang utama dalam hidup ini adalah kepada Tuhan. Yang lain menempati nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kepada Tuhan yang nomor 1. Ya, satu pujian lama dulu berkata, yang terutama dalam hidup ini adalah meninggikan Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, ini adalah prioritas yang pertama dalam hidup ini. Nah, Amazia di tengah kesuksesan, dia berpaling, dia menyembah ilah yang lain. Ini bukti yang pertama bahwa Amazia tidak melanjutkan start dengan baik, dengan langkah yang baik. Udah, di tengah keberhasilannya justru dia jatuh. Lanjut, berikutnya bukan hanya dia jatuh menyembah ilah lain, di tengah keberhasilannya dia jadi sombong, ya, somset katanya, sombong, tinggi hati. Biasanya kalau kita tidak waspada di tengah kesuksesan, kita itu bisa jadi sombong. Karena apa? Kita merasa sukses. Oh, saya sukses karena saya hebat, karena saya pandai, karena saya ahli. Pikiran saya, otak saya, skill saya, kemampuan saya, koneksi saya top, hebat. Itu membuat saya sukses. Lalu mulai berbangga diri. Kalau bukan saya, tidak bisa. Mulai berbangga diri, mulai sombong, mulai tinggi hati. Alkitab ingatkan, Allah menentang orang yang sombong. Maaf, Allah membenci orang yang tinggi hati. Kesombongan, tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi, kesombongan, tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi orang yang sukses seharusnya sadar, saya bisa sukses itu anugerah Tuhan. Saya bisa berhasil,
saya bisa ada seperti hari itu kemurahan Tuhan, itu anugerah Tuhan bagi saya. Tidak ada yang bisa saya banggakan, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan dalam hidup saya, sehingga membuat saya ada seperti hari ini. Amasya tidak demikian. Amasya sombong, dia merasa kuat, dia merasa hebat. Bukti dia sombong, waktu dia ditegur, dinasehati oleh Nabi Tuhan, dia marah. Padahal nasihat ini nasihat yang benar. Nabi Tuhan menegur, Nabi Tuhan berkata, Raja Amasya, mengapa kamu menyembah ilah dari bangsa yang kamu kalahkan? Ilah itu tidak bisa menolong bangsa Edom yang kamu kalahkan. Kok sekarang kamu sembah? Justru Allah yang menolong kamu tinggalkan. Mengapa? Ditegur. Tapi Amasya menjawab teguran itu dengan marah. Dengan marah dia berkata, siapa yang mengangkat kamu menjadi penasehat? Aku tidak butuh nasihatmu. Aku tidak minta nasihatmu. Diamlah. Kalau kamu tidak diam, aku akan bunuh. Teguran yang baik, nasihat yang baik diabaikan. Mengapa? Karena Amasya merasa dirinya hebat. Dia merasa dia kuat, dia mampu, dia sukses, dia berhasil, sehingga dia berbangga diri dan sombong. Nasihat yang benar ditolak mentah-mentah. Ya, nah bukan hanya menolak nasihat. Kalau Bapak Ibu lihat dalam kisah berikutnya, dicatat Amasya akhirnya menjauhi Tuhan. Itu ada di ayat 2 Tawarikh pasal 25 tadi. Ada di ayat yang ke 27. 2 Tawarikh 25 ayat 27. Sejak Amasya menjauhi Tuhan. Ada kata menjauhi Tuhan. Kalau Bapak Ibu tadi mengikuti pembacaan ayat sebelumnya, karena sombong, Amasya berbangga diri sombong, Tuhan akhirnya izinkan Amasya dipukul kalah oleh kerajaan Israel. Ya, tadi kan firman Tuhan sudah berkata, kesombongan mendahului kejatuhan, tinggi hati mendahului kehancuran. Amasya yang sombong akhirnya jatuh, akhirnya kalah, akhirnya gagal. Mengapa? Sombong. Allah menentang orang yang sombong, Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Nah, ketika Amasya gagal, kalah, di tengah dia gagal, harusnya kalau dia introspeksi diri, dia memeriksa diri, lalu dia bisa sadar, ya, aku salah. Tadi aku sudah mengawali dengan baik, aku menyembah Tuhan, aku taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada nasihat dari Nabi Tuhan. Tapi sekarang aku jadi sombong. Aku tidak taat lagi kepada nasihat dari Tuhan. Aku menyembah ilah dari bangsa Edom. Aku salah. Aku bertobat. Aku meminta ampun. Harusnya begitu. Introspeksi diri. Semua kita bisa salah. Semua. Termasuk saya. Bisa salah. Tidak ada orang yang tidak bisa salah. Tidak ada. Siapapun. Alkitab menceritakan. Di Alkitab ditunjukkan bahwa semua tokoh Alkitab pernah salah. Dan ada orang yang tidak pernah salah itu tidak ada. Cuma satu yang tidak pernah salah, Tuhan Yesus. Yang lain semua pernah salah. Abraham, pernah salah. Daud pernah salah. Petrus pernah salah. Siapa saja yang dicatat dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang penting setelah kita salah, apakah langkah berikutnya? Langkah berikut setelah melakukan kesalahan sangat menentukan. Anak bungsu yang terhilang, dia lari dari rumah bapaknya setelah mendapatkan warisan. Di tengah hidupnya yang menderita, mau makan makanan
ternak babi, tidak boleh. Orang yang salah hidupnya akan hancur. Tapi di tengah kesalahannya dia merenung, dia introspeksi diri, dia sadar, iya, aku salah. Di rumah bapakku banyak makanan, hamba-hamba bapakku tidak kekurangan makanan, tapi aku di tempat perantauan ini, karena aku sudah tinggalkan bapakku, aku jadi terlunta-lunta, aku jadi tidak terawat, hidupku hancur, mau makan makanannya babi pun tidak diizinkan. Sadar. Setelah dia sadar, dia introspeksi diri, dia sadar, dia menyesal, lalu dia berkata, Pak, sekarang aku mau kembali kepada Bapak. Aku mau datang ke rumah Bapakku, aku mau berkata, Bapak, ampuni aku. Aku sudah salah. Aku sudah jadi anak yang durhaka. Ampuni aku, Bapak. Jangan angkat aku jadi anakmu lagi, jangan, karena aku sudah durhaka. Jadikan aku jadi hambamu saja, tidak apa-apa. Itu pikiran si anak bungsu. Dia bertindak. Ketika dia sadar, dia menyesal, dia bertindak. Langkah yang tepat setelah melakukan kesalahan. Dia bertobat, dia kembali ke rumah bapaknya. Oh, ternyata di luar dugaan. Bapaknya menerima, menyambut anak yang terhilang ini dengan sukacita. Bapaknya berkata, ayo kita buat pesta. Sebab anakku yang hilang telah kembali. Demikian juga dengan Allah Bapa surgawi kita. Dia menyambut kita dengan penuh sukacita ketika kita mau datang kepadanya. Mungkin kita sudah lakukan kesalahan. Semua manusia bisa salah. Yang penting setelah salah, apa yang kita lakukan? Apakah kita melangkah kembali kepada Tuhan seperti si anak bungsu yang terhilang? Nah, Amasya tidak demikian. Dia salah, ditegur, bukannya kembali kepada Tuhan, tapi Alkitab mencatat Amasya menjauhi Tuhan. Sangat disayangkan. Sudah salah, tidak introspeksi diri, tidak sadar, tidak menyesal akan kesalahannya, tidak bertobat, malah menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Sehingga apa akibatnya? Kalau Bapak Ibu baca dia kalimat-kalimat berikutnya, ayat 27 bagian akhir, dia akhirnya mati dibunuh. Mati dibunuh. Ya, sungguh akhir hidup yang mengenaskan. Akhir hidup yang tidak baik. Mengapa? Karena Amasya menjauhi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi peringatan, warning buat setiap kita. Ya, adakah kita yang sudah start langkah awal baik, memulai dengan baik, tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita bisa mengakhiri dengan baik juga? Karena sebenarnya yang penting itu bukan hanya langkah awal, tetapi yang penting itu justru langkah akhir, finish, sampai garis finish dengan baik. Ya, nasihat firman Tuhan mengingatkan kita yang sudah memulai dengan roh Allah, dipimpin roh Allah, taat kepada Tuhan, jangan sampai kita mengakhiri dengan daging. Kita baca ayat penutup dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah ini silakan pelayan mimbar, pelayan berjemaah kudus untuk kembali maju ke depan. Kita bersiap untuk kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini ayat yang paling sering digunakan ya oleh para umat Tuhan ketika dia meninggal. Ya, biasanya keluarganya menggunakan ayat ini. Waktu ayah saya dipanggil pulang Tuhan tahun 2000, kami keluarga juga mencantumkan ayat ini. Karena memang ayah saya meninggal di gereja, di rumah Tuhan. Ya, jadi saat itu mau menjelang konseling pranikah. Setelah selesai ibadah, ayah saya ngomong dengan calon pasangan suami istri. Nah, di tengah ngomong ya, tiba-tiba jatuh ke samping lalu tidak ada. Ya, jadi begitu mengejutkan. Nah, telah dikatakan telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara, saya masih diberi kesempatan hidup hingga hari ini. Berarti kita masih harus terus berjuang. Saya mengajak, ayo sama-sama dengan saya. Kita berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk memelihara iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Supaya langkah awal yang telah kita mulai dengan baik, terus kita pelihara sampai bisa mencapai garis akhir dengan baik juga. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan.
baru kami sampaikan, kami nyanyikan bersama. Bukan hanya sekedar kami ucapkan, tetapi boleh menjadi kerinduan dari hati kami yang terdalam. Kami sungguh berkata bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan, firman Tuhan menjadi yang terutama, yang terpenting di dalam hidup kami. Jika mungkin kami mulai menjauh dari Tuhan tanpa kami sadari, ketika kami sukses, kami berhasil, kami menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan, justru kami menjauh dari Tuhan. Pagi siang ini firman mengingatkan kami supaya kami kembali kepada jalan Tuhan. Seperti anak bungsu yang terhilang, dia sadar akan kesalahannya, dia menyesal, dia kembali ke rumah bapaknya, dan bapaknya menerima dengan penuh sukacita. Demikian juga setiap kami umat Tuhan, kalau kami sadar akan kesalahan kami menyesal, lalu kami mengambil keputusan untuk kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan, maka Engkau Allah Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan, akan menyambut kami dengan penuh sukacita. Engkau menerima kami apa adanya, dan Engkau yang akan memulihkan hidup kami. Engkau yang akan membarui hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan yang sudah memulai dengan baik, kami terus berjuang untuk memelihara iman, berjuang untuk mempertahankan iman, sehingga kami boleh mencapai garis akhir dengan baik juga. Finish well. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus di dalam perjamuan kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pagi ini sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya jika kami memohon pengampunan dengan penuh kesungguhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan penuh kesungguhan, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami dikuduskan, kami disucikan, kami dilayakkan untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus di dalam perjamuan kudus. Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Kami rindukan sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada siang ini, membawa iman kami semakin diteguhkan, menjadikan kami sebagai umat-umat Tuhan yang semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, silakan bangkit berdiri. Bisa disiapkan dibuka roti atau hosti, dibaca ayat firman Tuhan yang ada di hosti itu. Kiranya ayat firman Tuhan menjadi rema buat kita. Salah satu pujian kita akan katakan, lebih dari yang telah kubina, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan,
membuat dan menjadikan hidup kami menjadi indah dan berharga. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mati buat menggantikan segala hukuman atas dosa kami. Sehingga kami yang percaya kepada korban Kristus, kami tidak binasa, tapi kami boleh beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih Tuhan yang besar, yang ajaib, yang telah dinyatakan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang siap, kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang terus mengingatkan setiap kita akan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Tubuh yang dihancurkan karena menebus dan menggantikan hukuman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dan ajaib. Haleluya.
setiap kami umat-umat Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus, hidup kami telah diubahkan. Kuasa-Mu, kasih-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga membawa iman kami kembali teguh, kembali kuat di dalam Tuhan, seperti yang Tuhan telah ingatkan kami. Kalau kami sudah memulai dengan sesuatu yang baik, dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh dimampukan, kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk tetap memelihara iman, berjuang mempertahankan iman, jika kami boleh mencapai garis akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada siang ini, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kalau ada yang susah, Tuhan memberikan penghiburan. Bahkan ketika masalah tantangan kami hadapi, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena Tuhan yang dahsyat beserta kami. Tuhan akan menolong kami tepat waktu. Bagian kami adalah menantikan Tuhan, menunggu dengan sabar pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan semakin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati.